Kembali di Nusantara Malam, pemirsa Lingkar Aktivis Jakarta mengadakan diskusi bersama para tokoh dan pakar membahas tata kelola DKI Jakarta dalam pendidikan, birokrasi, ekonomi, dan kesehatan. Adapun tema yang disoroti adalah mengukur kinerja Anies Baswedan. Ada 4 pokok bahasan dalam diskusi Lingkar Aktivis Jakarta ini, yaitu ekonomi, birokrasi dan tata kelola pemerintah, pendidikan, serta kesehatan. Adapun tokoh yang hadir diantaranya pengamat politik Ucokski Kadafi, mantan anggota DPRD DKI Jakarta HM Zainuddin, Ketua PGRI DKI Jakarta Agus Suradika, Ketua ID Jakarta Slamet, pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, dan inisiator LAJ Jamran. Adapun masalah utama dari Gubernur DKI Jakarta saat ini adalah birokrasi. Jamran dan mantan asisten deputi gubernur Agus Suradika menyebutkan membandingkan birokrasi di masa Fauzi Bowo dan Anies Baswedan. Terdapat beberapa hal terkait yang tumbang tindih antara kebijakan dan fungsi TGUPP atau tim gubernur untuk percepatan pembangunan sebagai orang di belakang gubernur. Namun fungsi tersebut kini menjadi pembisik utama. Jamran juga berharap agar Gubernur DKI Jakarta tidak melupakan aktivis di Jakarta. Karena menurut Jamran, aktivis selalu ada di masyarakat dan dapat memberikan masukan kepada gubernur. Mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014 hingga 2019, HM Zainuddin menambahkan, banyak hal yang harus diperbaiki oleh Gubernur DKI Jakarta, terutama untuk konteks birokrasi dari wakil gubernur hingga RT/RW. Zainuddin melihat tupoksi perangkat daerah di DKI Jakarta tidak optimal dilakukan, apalagi terdapat beberapa intervensi dari TGUPP yang memiliki peran besar di belakang Anies Baswedan. Nah, ketika undang-undang ASN ditempatkan, maka ada 2 cara untuk memilih calon pimpinan jabatan tinggi Pratama. Yang pertama melalui lelang jabatan, dan yang kedua talent pool management. Nah, DKI Jakarta pada saat itu ketika saya menjadi kepala BKD diputuskan bahwa cara kita adalah dengan talent pool. Apa itu talent pool? Mengumpulkan potensi-potensi kader-kader terbaik di DKI, lalu begitu ada jabatan kosong langsung diisi. Ada beberapa hal yang terkait tumpang tindih antara kebijakan dan fungsi TGUPP sendiri sebagai second line gubernur, tapi saat ini malah menjadi pembisik utama, sehingga banyak kebijakan-kebijakan gubernur yang mungkin menurut saya tanda kutip mungkin juga ada kebijakan gubernur yang keluar secara sporadis itu berasal dari TGUPP, sehingga tata kelola SKPD bergerak juga ragu karena ada TGUPP dan koordinasi dulu dengan TGUPP, sehingga TGUPP menjadi seolah-olah menjadi SKPD, bayangan dari SKPD yang bisa menentukan ke gubernur. Dalam rangka untuk ikut berpartisipasi terhadap pembangunan Jakarta dalam konteks menyoroti kebijakan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Memang banyak hal-hal yang harus beliau benahi, terutama di dalam konteks memberdayakan birokrasi pemerintahnya dari mulai wakil gubernur sampai ke bawah, sampai lurah, sampai RT RW, dan kelihatannya di sini kendalanya. Nah, artinya bahwa job description tupoksi perangkat daerah ini tidak optimal dilakukan begitu. Zainuddin menambahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu mengambil langkah yang signifikan di sisa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan membuat sebuah terobosan untuk persiapan regenerasi kepemimpinan bagi birokrasi daerah sehingga birokrasi bisa tertata lebih baik. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.